Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Zainuri di Expose Praktik Baik SMA IT Al-Mumtaz. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi pembelajaran dengan paradigma baru di SMA IT Al-Mumtaz Pontianak. Sejak tahun 2020 ketika SMA IT Al-Mumtaz masih menerapkan kurikulum 2013, kami sudah tercerahkan dengan satu pendekatan pembelajaran dari JSIT Indonesia, yaitu pembelajaran berbasis ADLX Introflex terpadu. ADLX Introflex terpadu adalah Active Deep Learner Experience. Kemudian untuk mencapai Active Deep Learner Experience itu ada 4 faktor kunci: introflex, individualisasi, interaksi, observasi, dan refleksi. Kemudian dalam langkah-langkah pembelajaran mengikuti pendekatan telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi, ukhrawi yang disingkat menjadi terpadu. Begitu tahun 2021, SMA IT Al-Mumtaz ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Kita lebih tercerahkan lagi dengan pembelajaran paradigma baru. Di sana kemudian kita tercerahkan dengan paradigma assessment. Ada assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning, termasuk di dalamnya assessment awal, yang data-data itu kita gunakan untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid, sampai kemudian kita memformat pembelajaran berdiferensiasi. Maka kemudian semakin utuh apa yang didapat oleh Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran paradigma baru. Dan kemudian kami memiliki tantangan untuk mengintegrasikan konsep pembelajaran ADLX Introflex terpadu diperkaya lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan kondisi sekolah bahwa sekolah cenderung atau relatif baru, ya, kalau 2021-2022 itu baru berjalan 3 atau 4 tahun, dan pengalaman mengajar Bapak Ibu guru yang masih relatif baru juga, karena sebagian besar baru bergabung ke SMA IT Al-Mumtaz ketika SMA IT Al-Mumtaz mulai beroperasi, bahkan ada yang menyusul lagi. Maka mengintegrasikan kurikulum merdeka dengan konsep dari jaringan sekolah Islam terpadu ini sesuatu yang perjuangan banget, ya, perjuangan banget. Dan alhamdulillah ini semangat dan potensi anak-anak muda, ya, ini perlu dikolaborasikan dan perlu dimanage sedemikian rupa sehingga benar-benar bisa menjadi keunggulan dalam implementasi pembelajaran dengan paradigma baru di SMA IT Al-Mumtaz. Ya, untuk mewujudkan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru yang terintegrasi dengan ADLX Introflex terpadu tadi, maka langkah awal yang dilakukan SMA IT Al-Mumtaz adalah dengan melaksanakan in-house training IHT pembelajaran ADLX Introflex terpadu. Kita langsung meng-hire trainer dari JSIT Indonesia, jadi trainer-trainernya langsung dari pusat. Cuman memang waktu itu kondisi 2021 masih pemulihan pasca COVID, kita laksanakan melalui daring. Praktis pelaksanaannya itu 2 minggu, 3 hari sinkronus dengan Zoom, kemudian dilanjutkan pendampingan baik itu asinkronus maupun sinkronus, ya, kemudian sampai menjadi produk dan praktek pembelajaran. Produknya berupa modul ajar, kemudian sampai ke pembelajaran. Di samping itu, seiring dengan perjalanan program sekolah penggerak yang kemudian secara berkala kita ada lokakarya, ada penguatan, ya, dari fasilitator, termasuk terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kemudian guru-guru juga mendapatkan pencerahan lagi. Dan kemudian di sekolah kita internalisasi, kita integrasikan konsep sekolah Islam terpadu tadi di dalam kurikulum merdeka. Dimulai dari analisis CP untuk menjadi tujuan pembelajaran dan menyusun materi, kemudian urutan materi menjadi ATP. Di sana sudah kita integrasikan, ya, nilai-nilai Islam yang bisa diintegrasikan di dalam ATP, ya. Nah, kemudian lebih lanjut
kita membuat template ya, template modul ajar yang sudah merupakan kombinasi dari pembelajaran di kurikulum Merdeka dengan ADLX Introflex terpadu. Ya, template itu kita seragamkan urutan-urutan komponen-komponennya. Nah, cuman kalau di aktivitas pembelajaran sesuai dengan kreativitas guru masing-masing. Ketika diimplementasikan, Bapak Ibu guru mulai dengan effort yang luar biasa merencanakan pembelajaran sesuai dengan template modul ajar, hasil integrasi tadi, semua komponen-komponennya diisi, dan yang paling penting adalah langkah-langkah pembelajarannya mengikuti pendekatan TERPADU, telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi, ukhrawi. Kemudian setiap aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu guru perlu memperhatikan keragaman murid, melakukan diferensiasi, kita perlu memperhatikan individualisasi, bagaimana Bapak Ibu guru memanfaatkan informasi tentang keragaman murid untuk dijadikan layanan belajar pada putra-putri atau siswa-siswi tersebut. Kemudian interaksi, bahwa pembelajaran perlu dilaksanakan secara aktif multi arah ya. Kemudian asesmen proses ini dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran dengan faktor kunci observasi dan diakhiri dengan refleksi. Tidak langsung sukses, tidak langsung berhasil Bapak Ibu guru mencoba mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Semuanya berproses ya secara perlahan sesuai dengan perkembangan pemahaman dan keterampilan Bapak Ibu guru. Ini adalah proses yang wajar bahwa barang baru diimplementasikan. Tentu ada kendala-kendala, kemudian ada progres-progresnya. Sejauh ini yang lebih awal bisa diterapkan diferensiasi produk ya. Kemudian mulai kemudian juga dengan diferensiasi proses dan diferensiasi dalam konten. Nah, kemudian juga di dalam asesmen sumatif ini juga Bapak Ibu guru melakukan diferensiasi penilaian. Bahwa ada progres, ada kendala, maka kemudian sering kita lakukan pemeriksaan, baik itu supervisi administrasi, seperti apa modul ajar yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, kemudian juga supervisi pelaksanaan pembelajaran. Hasilnya kita diskusikan bersama, dan secara umum hasil supervisi di Bapak Ibu guru kita rencanakan tindak lanjut, upgrading apa atau workshop lanjutan apa yang perlu dilaksanakan, diterima oleh Bapak Ibu guru untuk memastikan bahwa problem-problem dalam pembelajaran apa-apa yang belum berhasil diimplementasikan itu nanti secara bertahap akan bisa dituntaskan. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun implementasi, di akhir tahun ajaran kita melakukan survei kepuasan layanan pendidikan baik untuk peserta didik maupun untuk orang tua peserta didik. Konsisten hasilnya di tahun yang lalu maupun tahun ini. Peserta didik merasa bahwa pembelajaran cukup menarik, kemudian juga aktivitas pembelajarannya cukup menantang. Kemudian ada aspirasi dari anak-anak terkait dengan bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran yang sangat disukai dan bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran yang kurang disukai. Semua ini menjadi bahan pertimbangan lagi untuk Bapak Ibu guru dan sekolah, tentu saja untuk meningkatkan layanan pembelajaran, lebih mengentalkan lagi konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, demikian ekspos tentang praktik baik implementasi pembelajaran dengan paradigma baru di SMA IT Alumtas, mengintegrasikan konsep kurikulum Merdeka dengan ADLX Introflex terpadu dari JSIT Indonesia. Semoga bermanfaat, menginspirasi kita semua. Saran kan yang konstruktif sangat kami harapkan. Sampai jumpa lagi di ekspos berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita.